Hati Yesus memancarkan darah dan air kehidupan. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, ada banyak penyakit di dunia kita dan kita bisa kategorikan yang pertama-tama sakit fisik. Ini urusan dokter biasanya dengan diagnosa kiri kanan, dan kalau orang udah mentok apalagi dengan vonis, biasanya orang makin minta pertolongan Tuhan. Ada juga yang disebut dengan sakit batin, macam luka-luka batin dalam kehidupan. Dan luka-luka batin itu tidak bisa sembuh, ya, tetapi hanya bisa dikendalikan besar dan kecilnya. Maka tergantung dari kekuatan diri untuk mengolah itu. Bagaimana luka-luka batin, apa yang pernah menjadi luka di hati, itu jangan terlalu diingat, tetapi rileks dan dikendalikan. Tapi itu juga butuh kekuatan Tuhan, biasanya melalui retret, mengheningkan diri dan sejenisnya. Yang berbahaya adalah kategori ketiga. Dia tahu sakit, tapi dia tidak tahu sakitnya apa. Ini kategori luar biasa. Ada yang bisa karena disantet orang, ada yang tahu-tahu bisa kesurupan, dan sebagainya. Nah, dari 3 kategori sakit penyakit itu, apa yang menjadi persoalan kita? Bagi Anda dan saya, kita yang sungguh berpenyakit, kita selalu mau datang dan mengandalkan Tuhan, karena dari semua sakit-sakit itu, Tuhanlah dokter yang agung itu. Bacaan pertama menegaskan kita mengenai darah dan air. Dan itulah adalah lambang dari kerahiman Tuhan yang luar biasa. Dekat dengan Tuhan Yesus akan mengalirkan sinar-sinar darah yang berarti kehidupan kekal, mengalirkan juga air yang berarti kesucian diri, perlindungan dari segala mara bahaya.
Devosi kerahiman bukan punya seorang devosan, tapi itu untuk semua umat beriman. Karena Yesus menghendaki supaya umatnya datang dan memohon kerahiman melalui darah dan air yang terpancar dalam hati Yesus. Ini adalah kekuatan iman, dan semuanya berpulang pada diri yang sakit atau kita umat yang memerlukannya. Dan sejauh saya mengamati saudara-saudari, kesembuhan dari 3 kategori penyakit-penyakit itu adalah 1, iman orang itu sendiri. Ada loh orang yang sudah divonis kanker stadium tinggi dan dokter udah give up, langsung dia misa pagi tiap hari selama 6 bulan, duduk paling depan, tidak mengantuk, fokus dan kusyuk. Begitu 6 bulan periksa lagi, bersih total. Berarti mukjizat ekaristinya masih terjadi sampai sekarang. Karena itu kadang-kadang saya mengajak umat, kalau ikut ekaristi serius, kusuk, jangan main-main, jangan bengong, sembarangan. Kalau pastor bilang Tuhan sertamu, jawab dengan lantang, dan sertamu juga. Jadi misa ini ada dialog yang enak. Tapi kalau Tuhan sertamu, Anda coba diam dalam hati, dan sertamu juga. Waduh, udah kayak di kuburan kita ya. Nah, dalam catatan itu saudara terkasih, jawaban-jawaban atas iman orang itu menjadi kunci. Yang kedua, berdasarkan kehendak Tuhan. Buat saya, mukjizat akan terjadi kalau kehendakku dan kehendak Tuhan sama, maka cepat dikabulin. Kalau kehendakku dan kehendak Tuhan belum sama, maka kita dalam proses berjuang untuk sama. Persoalannya kalau kehendakku dan kehendak Tuhan tidak sama, jangan pernah mohon lagi. Pasti tidak terkabulkan. Buat saya prinsipnya seperti itu. Sehingga bagi iman yang sakit boleh melewati tahap-tahap ini. Terakhir dari firman Tuhan hari ini, ketika si kusta mengalami kesembuhan, apa yang disarankan oleh Tuhan Yesus? Yesus menyarankan tidak cerita-cerita, tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kata ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi kalau kita sudah merasa disembuhkan oleh Tuhan, berilah ucapan syukur kepada gerejanya. Jangan malah udah disembuhin, makasih ya Tuhan, tinggal pergi Tuhannya. Dan itu menjadi sebuah catatan, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah permenungan hari ini. Apapun sakit penyakit kita, datanglah kepada Yesus, darah dan air itu yang akan memberi kita daya dan energi-energi baru. Kalaupun Anda sakit penyakit karena batin, luka masa lampau, datanglah kepada Yesus, kasihilah Dia sehabis-habisnya, maka Ia pun akan datang menyembuhkan kita. Dan semuanya itu terjadi kalau Anda beriman menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu berkata, di mana imanmu? Kalau imanmu kurang, maka juga penyembuhannya dengan kapasitas iman kita sendiri. Tapi kalau imanmu penuh, percaya habis, Tuhan sedang memberdayakan kita.
Semoga di Jumat pertama ini kita mempersembahkan hati kita kepada hati Yesus yang memancarkan darah dan air kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.